Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kita. Amin. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang peran remaja dalam perkembangan gereja, tentunya kita tahu bahwa remaja mempunyai tanggung jawab terhadap gerejanya. Lalu kalau kita mengerti tanggung jawab di dalam gereja kita, maka kita harus mengerti tentang peran kita terhadap gereja. Nah, peran kita pada dasarnya menjadi saksi pekabar Injil. Jadi orang muda itu mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan gereja, mengerti tentang tanggung jawab remaja terhadap gerejanya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya ingatkan pada pagi hari ini, siapa yang bisa menjadi saksi? Itu pertanyaan yang pertama. Mengapa remaja harus menjadi saksi? Itu pertanyaan yang kedua. Bagaimana bentuk-bentuk yang dapat dilakukan sebagai saksi Kristus sebagai remaja? Itu pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini saksi yang bisa disebut saksi itu siapa? Yang bisa disebut saksi adalah orang-orang yang menerima kuat kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang menerima kuat kuasa Roh Kudus itu yang disebut sebagai saksi pekabar Injil. Nah, dari hal ini dapat kita baca melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini menjelaskan bahwa setiap orang percaya atau orang remaja itu mendapatkan curahan Roh Kudus, mendapatkan kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Kalau remaja mendapatkan kuat kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, tentunya remaja tersebut bisa menjadi saksi Kristus. Lah, kapan remaja itu mendapatkan kuat kuasa Roh Kudus? Pada saat remaja itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka remaja itu pada dasarnya sudah menerima kuat kuasa Roh Kudus, dan pada saat menerima kuat kuasa Roh Kudus itulah remaja sudah mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi tentang Injil Kristus, untuk bersaksi tentang kerajaan Allah, untuk bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, untuk bersaksi tentang hidup kekal, untuk bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Itulah syarat-syarat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu melalui pertobatan mereka dan bertobat, menyerahkan segala dosanya, dan pada saat itulah menerima dengan tanda baptisan. Maka dapat kita jelaskan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, dan pada saat itulah orang itu mendapatkan tugas yang baru, yaitu menjadi saksi Kristus di mana kita hidup, di mana remaja itu hidup, dan di mana remaja itu dapat melakukan tindakan sebagai orang beriman pada Yesus Kristus, tindakan sebagai remaja yang bertanggung jawab terhadap gerejanya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya ulang lagi, di dalam Kisah 1 ayat 8 itu menjelaskan kepada kita semua, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Disinilah, jadi menjadi saksi itu, kalau Kalpin bisa di Dongsono, kalau Amsal bisa di Wonogiri Utara, kalau Ibet bisa bersaksi di Wonokarto, atau bahkan bisa di Sumatera nantinya. Kalau pada saat remaja itu ya di Wonokarto. Atau Nathan yang nggak jedul saat ini juga bisa bersaksi, tetapi Nathan itu keset ini ya. Kita lanjutkan. Nathan sudah mewujudkan suatu perubahan, kiranya perubahan itu dapat membawa hidup Nathan menerima Yesus sebagai Tuhan
dan bisa bersaksi pada saat hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, dari sinilah kita belajar tentang firman Tuhan melalui Kisah 1 ayat yang ke-8. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya jelaskan lagi mengapa orang yang menerima Yesus itu bisa menerima kuat kuasa Roh Kudus. Dari sinilah kita akan tahu menerima kuat kuasa Roh Kudus itu syaratnya sangat berat, yaitu mau meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, mau bertobat, mau menerima Yesus, dan mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya ingatkan sekali lagi, orang yang bertobat tentulah tidak bisa menjadi atau menanamkan permusuhan pada sesama, tetapi orang yang bertobat itulah tentunya bisa menjadikan teladan di dalam kehidupannya sehari-hari melalui sikap dan perbuatan dan kasihnya, menjadi teladan. Hal ini dapat kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bahwa sebagai seorang remaja hendaklah menjadi teladan. Yang pertama di dalam perkataan, yang kedua di dalam kasih, yang ketiga di dalam kesetiaan, dan yang keempat di dalam kesucian hidup. Lah orang yang suci hidupnya inilah yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi tentang Injil Kristus sebagai kabar baik, kabar keselamatan di mana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Dari sini, jadi orang yang hidup bersama tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, maka kehidupannya pada dasarnya orang itu tidak mau menanamkan kebencian kepada orang lain, tidak mau menanamkan, bahkan tidak bisa menanamkan kebencian kepada orang lain. Ini. Nah, jadi menjadi teladan itu bentuk kesaksian sebagai remaja, bisa menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya absen lagi.